Oke, sesuai janji, setelah ada 20 komen, di video ini saya akan membahas bagaimana resiko hold saham Demas selama 2 tahun. Tepatnya hingga tahun 2025 nanti. Per video ini dibuat tanggal 4 April tahun 2024, Demas berada di harga Rp166 atau sudah naik sekitar Rp5 dari video terakhir yang saya buat. Tanpa perlu menunggu lama-lama, kita langsung saja pergi ke snapnya Demas. Nah, untuk kita bisa mendapatkan proyeksi resiko hold selama 2 tahunnya saham Demas, itu kita harus mengerjakan 4 PR dulu. PR pertama, PR kedua, PR ketiga, PR keempat. Cuman sebelum kita mengerjakan PR ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Kita langsung kerjakan PR pertama. Jika kita lihat, ya, tahun 2022, Demas ekuitasnya naik 7%. Tahun 2023 naik 3%. Tahun 2021 turun ya, turun. Karena ini masih tahap recovery dari pandemi. Nah, di sini dia udah mulai meningkat lagi. Sayangnya di tahun 2023 naiknya hanya 3%. Oke. Maka paling logis di sini kita ambil yang 3% untuk proyeksi kenaikan ekuitasnya di tahun 2024. Ini angka yang menurut saya cukup confident. Kalau Anda mau optimis banget, dia naik 7%. Tapi saya rasa dia akan naik sekitar 3%. Bahkan saya rasa dia hanya di kisaran 1 hingga 2% saja. Lanjut, untuk PBV-nya, kita bisa lihat dari tahun ke tahun, terjadi penurunan PBV. 1,81, 1,91, 1,46, 1,39. Nah, ini berapa nih? Nah, saya rasa, ya, PBV-nya Demas ini di tahun 2024 ini kemungkinan dia akan naik lagi ke 1,46. Mengapa? Karena kita bisa lihat gimana riwayatnya dividennya. Nanti akan saya bahas kalau sudah menyangkut dividen. Oke? Kita lanjut dulu. Untuk labanya kita bisa lihat tahun 2021 labanya turun 47%. Wajar, masih pandemi ya. Tahun 2022 mulai recovery, naik 70%. Tahun 2023 sayangnya turun 1% lagi. Nah, di sini tahun 2024 berapa nih? Jika kita lihat dari sektornya yaitu pengembang dan operator real estate, kita lihat bagaimana perekonomian Indonesia saat ini, bagaimana tingkat konsumtif masyarakat saat ini. Kita bisa lihat kalau ya sekarang tuh keuangan atau ekonomi Indonesia tuh sedang tidak stabil di tahun 2024 ini. Kenapa? Karena beberapa barang pokok naik, ya. Beras dan lain sebagainya itu naik. Terus kita bisa lihat juga bagaimana harga dari rumah yang semakin lama semakin mahal. Nah, kemungkinan ya, saya mengandai-andai nih, kalau di tahun 2024 ini, kemungkinan ya, Demas itu labanya akan turun lagi. Tapi, turunnya kecil. Sekitar 5% paling besar penurunannya. Kenapa, Min? Kenapa turun lagi? Ya tadi saya bilang, faktor ekonomi Indonesia yang lagi nggak stabil di tahun 2024 ini. Beberapa bahan pokok sedang naik. Ya, barang pokok sedang naik. Sehingga minat masyarakat untuk mengambil properti kemungkinan akan turun. Makanya, labanya Demas kemungkinan turun. Tapi, walaupun begitu, karena Demas ini labanya nggak dihasilkan dari nasabah baru, orang yang ngambil properti baru, ya, tapi juga dari orang-orang yang sudah mengambil properti sebelumnya, dia nyicil gitu kan. Sehingga penurunan Demas ini kemungkinan nggak terlalu besar. Ya, sekitar paling besar 5%. Seperti ini. Gitu ya. Lanjut, PR terakhir, kita bisa lihat di sini. Riwayatnya 98, 99, 113. Menurut saya, Demas di sini akan memberi gebrakan. Dia akan memberi dividen lebih dari 100%. Mengapa? Karena di 2 tahun terakhir dia terjadi penurunan laba. Sehingga dia mencoba nih untuk menjaga investor baru agar mau masuk nih ke saham Demas.
Kondisinya nggak lagi pandemi. Ya, tahun 2024 ini nggak lagi pandemi. Tapi emang ekonomi Indonesia lagi nggak stabil aja. Maka, dia mungkin berani nih memberikan sekitar 110% untuk DPR-nya. Nah, ini yang saya sebut kenapa si Demas ini kemungkinan PBV-nya akan naik 1,46 kali. Ya, karena kita bisa lihat dari tahun ke tahun DPR-nya besar, mulai membesar nih DPR-nya. Ya, kembali ke angka-angka yang cukup besar. Makanya minat orang untuk ke saham Demas ini juga kemungkinan akan besar. Pertama, untuk nyari untung. Kedua, saham Demas adalah saham yang berpotensi untuk di hold selamanya. Orang-orang investor-investor yang mungkin sebelumnya gagal, dia akan nyari aman untuk masuk ke saham Demas. Trader-trader yang mungkin baru saja tobat dari trading, terus dia beralih ke jadi investing, saya nggak bilang trading itu salah ya, tapi mereka yang mencoba untuk beralih ke investing, nah mereka juga akan melihat nih bagaimana saham Demas ini. Pertama, dia ngasih dividen selalu banyak ya, selalu sering 3 kali setahun dividennya, itu kan udah untung banget tuh. Yang kedua, harganya nggak kemana-mana, di sana-sana aja, sehingga investor-investor atau trader-trader yang baru masuk investing, dia mulai tertarik nih, menurut saya akan tertarik ke saham Demas. Jika kembali lagi, DPR-nya dia bagikan sangat besar. Seperti itu. Maka, jika komposisi PR yang seperti ini, baik kenaikan ekuitas, baik PBV-nya, baik labanya, baik DPR-nya, maka resiko hold 2 tahunnya itu kecil, atau malah kan nggak ada sama sekali, karena harganya ada kemungkinan naik 10,46%. Harganya nih, dari harga sekarang. Dan kalau Anda masuk di harga sekarang, dividen yang akan Anda dapatkan itu 23,39%. Totalnya. Itu kalau DPR-nya 110%. Min, gimana kalau DPR-nya lebih rendah dari itu? Oke, kita coba. Kita kembalikan ke 97 atau 95 deh. Kita pakai angka yang paling pesimis. Nggak ada riwayatnya, tapi paling pesimis. Dan PBV-nya kita kembalikan seperti tahun 2023, 1,39. Kita pakai angka paling pesimis nih. Kalau ya PBV rata-ratanya 1,39, maka resiko hold 2 tahunnya itu 5% kemungkinan naiknya. Ya. Jadi nggak ada resiko nih. Jadi di harga sekarang masih ada kemungkinan naik 5%. 5,17% lebih tepatnya. Sedangkan dividen yang akan Anda dapatkan, dividen yieldnya itu 21,24%. Totalnya nih, jika Anda hold hingga tahun 2025 nanti. Dari sini dapat disimpulkan kalau Demas, resiko hold 2 tahunnya sama sekali nggak ada. Nah, buat Anda yang ingin dianalisakan juga bagaimana resiko hold 2 tahun sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Nah, template Excel yang saya gunakan, baik kemarin dalam menganalisa fundamental saham Demas, ataupun menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham Demas, ataupun memproyeksikan bagaimana resiko hold 2 tahunnya saham Demas ini disebut dengan SNAP, singkatan dari saham nyantai Excel template. Template Excel original dari saham nyantai, yang mana kalau Anda punya SNAP ini, Anda akan mendapatkan 2 manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menganalisa fundamental sebuah saham, menghitung kisaran harga wajar sebuah saham, menganalisa resiko hold 2 tahun saham tersebut secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Tanpa perlu request lagi ke kami, ataupun ke channel-channel seperti kami, karena Anda udah tahu nih caranya sendiri. Seperti itu. Jadi ketika Anda harus mengambil keputusan genting, Anda bisa analisa sendiri dan Anda bisa ambil keputusan sendiri. Nggak telat ambil keputusan, dan keputusannya bisa Anda sangat yakini, karena itu hasil analisa Anda sendiri. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, Anda tidak gampang FOMO, dan Anda tidak gampang ketakutan. Ketika apa? Ketika melihat harga saham tiba-tiba ARA, tiba-tiba ARB. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham tersebut. Jadi, Anda bisa berpikir logis. Oh, kalau masuk segini, harganya udah terlalu tinggi. Oh, kalau di hold, walaupun harga yang sekarang lagi turun, nanti juga naik lagi.
Anda bisa tuh berpikir secara logis. Nah, link info dan pembelian Snap ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. Snap ini penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest kenapa? Karena memenuhi 2 kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini juga. Jadi, Anda mau ambil penawaran berbayar saja? Boleh. Anda mau ambil penawaran gratisan ini saja? Boleh. Ataupun Anda mau ambil kedua-duanya? Juga boleh. Sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi. Seperti itu aja, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.